IWB sukses alhamdulillah berkat sampean semuanya, berkat para followers setia semuanya. Iwan beneran berhasil mendapatkan video eksklusif spy suit pergerakan Kawasaki yang sudah membawa Ninja kemana? Sirkuit Sentul, Cak. Gila, hari ini diam-diam mereka geber jadi lumayan. Ini adalah kisah. Jadi kisah dulu, Cak. Jadi biar seru lah, masuk kita langsung ke inti, jangan gak seru. Jadi kisah ini bermula ketika hari ini IWB mendapatkan sebuah informasi yang sangat sahih. Informasi bahwa Kawasaki Indonesia melakukan pergerakan, mereka membawa, kalau nggak salah itu ada 2 motor, Cak. Jadi menurut informasinya hari ini pejabat dari Kawasaki, pentolannya lah, pokoknya sing pejabat tingginya semuanya, Cak. Mereka datang ke sirkuit Sentul. Loading Ninja ZX25R yang kalau tidak salah informasinya ada 2, Cak. Jadi yang versi hijau, ya yang versi KRT, kemudian yang versi yang kedua yang karbon. Yang sampai udah lihat di vlog IWB kemarin kan, yang itu, Cak, yang full karbon dengan knalpotnya sudah menggunakan Yoshimura punya yang mid-chip muffler. Nah, itu di bawah, Cak, katanya di Sentul. Ini sounding pertama nih. Jadi dari sanalah alhamdulillah ternyata memang luar biasa. Sekali lagi biar saya turunkan matur nuwun jos kandos buat followers dia, Telik Sandi, pendukung Iwan Banara yang membuat warung ini selalu tidak ketinggalan kereta, Cak. Gila sih, gambles semua, Cak, ini sih. Masih banyak lemaknya nih, nanti ya IWB akan fitness dhisik. Ngene kok gamble-gamble, kok kurang ajar tenan. Oke, kita ke tema lagi. Sange semangatnya, Cak. Jadi gini, Kang Bro. Mungkin IWB udah lama nggak Mas mengenai ZX25R karena ada beberapa ya video-video yang sudah IWB upload, tapi sebenarnya, Cak, perkembangannya adalah yang pertama ZX25R ini kan pertama akan dirilis pada bulan April tanggal 4, bener nggak? Pada event Kawasaki Bike Week kemarin yang sudah IWB share ke sampean sebenarnya. Tapi ternyata karena adanya corona, pandemik yang tidak diprediksi sebelumnya, akhirnya Kawasaki mengatakan bahwa mereka batal meluncurkan Ninja ZX25R pada bulan April tersebut. Nah, kemudian dari update sounding kedua, IWB mendengarkan, dan ini sahih ya, IWB nggak ngarang, Cak, itu mereka akan memindahkan kemungkinan besar di bulan Juni awal. Entah akan menggunakan online ataupun entah akan melakukan beberapa strategi supaya motor ini bisa dirilis dulu. Tapi ternyata, Cak, ya namanya dasarnya juga masih pandemi, Kang Bro ya. Jadi setelah mereka menimbang, setelah mereka mengkalkulasi kondisi dengan adanya PSBB dan sebagainya, akhirnya awal Juni pun dibatalkan peluncurannya. Jadi alasannya logis sih. Yang pertama, memang dengan adanya PSBB, distribusi motor nggak akan bisa dilakukan. Artinya, walaupun mereka meluncurkan, percuma saja, Kang Bro. Masalahnya ini motor nggak bisa didistribusi. Jadi, itulah yang menjadi masalah terbesar bagi pabrikan sekarang. Itulah kenapa juga akhirnya mereka pending. Jadi, mereka batalkan untuk sementara waktu. Sementara ini ya, jadi mereka wait and see. Dan kemungkinan besar dari update yang IWB sudah share ke sampean semuanya di blog kemarin, mereka akan meluncurkan kemungkinan besar bulan Juli 2020. Nah, jadi sopo yang nunggu sampean, monggo bersabar. Jadi memang nggak hanya Kawasaki, sini banyak banget pabrikan yang melakukan pending produksi gara-gara pandemi corona, karena ya kondisi, Cak. Jadi kondisi memang tidak menguntungkan buat para pabrikan semuanya, bukan hanya Kawasaki. Baik itu Honda, Yamaha, Suzuki, itu pun mereka pending. Contohnya Suzuki kan masih sudah mengakui bahwa mereka sebenarnya sudah akan meluncurkan GSX R 150 versi MotoGP 2020, tapi batal juga karena gara-gara corona. Oke? Jadi kembali ke Kawasaki. Nah, dari update tersebut, Cak, IWB sudah share ke blog juga, dan IWB jujur nggak nyangka kalau ternyata hari ini Kawasaki ternyata diam-diam mengerahkan, kalau nggak salah mereka membawa pembalap. IWB nggak tahu siapa pembalapnya, tapi yang jelas ada tester, kemudian ada beberapa pejabat tinggi Kawasaki yang terindikasi
itu dengan Pak Michael Cetanadi, dan ternyata hari ini Pak Mike langsung ketawa tuh, Cak. Bibi kan buat nih artikel di sini nih, tuh sama lihat di sini nih, tuh kan. Nah, langsung WhatsApp Bibi langsung ketawa. Aduh, Kang Iwan tahu aja katanya begitu. Artinya ini akurat, dan memang akurat. Alhamdulillah yang sudah membantu Iwan Banaran, berkat doi akhirnya Bibi mendapatkan gambar eksklusif yang bisa sampean lihat di bawah ini. Bukan di bawah, cuma lihat sekarang ini. Di sini bisa kita tangkap bahwa Ninja Jack 26R yang dijajal atau dites ini mirip banget dengan vlog yang sebelumnya. Vlog yang sudah diposting oleh Kawasaki di sini. Nah, saya perhatikan aja, sangat mirip. Bahkan dari moncongnya yang benar-benar ditutup dengan karbon, kemudian belakangnya yang hilang, jadi fender belakangnya dihilangin, dan knalpotnya pun disinyalir menggunakan Yoshimura yang mereka tes kemarin, ya. Jadi menggunakan Yoshimura dengan full karbon. Ngintip-ngintip lah. biar bisa share buat sampean nih. Jadi sampean tahu kondisinya. Jadi setelah IWB perhatikan di sini suaranya, coba sama dengarkan suaranya. Suaranya ini memang sangat khas dari 4 silinder. Cuman dibandingkan dengan 600 cc memang suaranya sedikit lebih melengking. Jadi ngebassnya sedikit tidak terlalu ngebass tapi lebih melengking. Jadi kalau sampai kita kalkulasi atau kita dengarkan dari desibelnya itu sepertinya bassnya tidak terlalu tinggi, tapi dia lebih ke treble. Jadi gitu ya, IWB senjangnya gitu. Ini kelengkingannya, saya perhatikan di sini. Nah, dari sini juga kita perhatikan pula bahwa motor ini benar-benar dipush oleh tester. IWB nggak tahu buat apa nih Kawasaki harus melakukan pengetesan langsung di Sentul, dan kita juga surprise ternyata Sentul diam-diam sudah dibuka. Jadi ini good news buat sampean. Jadi sampean semuanya pengen track day ya, monggo. Ternyata sudah dibuka Sentul ya. Dan sejauh ini memang kita tidak mendapatkan apapun mengenai pengetesan ini, tapi IWB menduga bahwa Kawasaki sedang melihat performa langsung, karena dari pertama kali dirilis motor ini disinyalir belum dites di sirkuit Sentul, gitu ya. Karena IWB dengar-dengar Kawasaki akan meluncurkan motor ini berbarengan dengan para media, blogger, vlogger untuk ngetes di Sentul. Mungkin mereka ingin melihat, mungkin mereka ingin melihat dan mengetahui respon power, kemudian bagaimana motor ini buat tikungan, dan bisa jadi ini memang juga salah satu cara untuk mendapatkan data untuk buat data sebagai spesifikasi nantinya. Kan memang mayoritas menggunakan data spesifikasi pengukuran dari crank, tapi tetap aja sebagai pabrikan mereka butuh data di power di on wheels ya. Jadi disitulah, di sirkuit itulah sebagai tolak ukurnya, dan bisa saja di sana pun mereka mencatat lap time-nya berapa, jadi mereka bisa aja komparasi dengan versi 2 silinder 250 cc. Ya, ini menarik sekali karena kita tahu bahwa ke depan bisa saja pergerakan berbeda aja. Jadi racing ini memang berbeda, bisa aja ntar ke depan di masa depan Kawasaki Ninja 4 silinder akan mewarnai balap 250 cc, dan kita berharap juga pabrikan lain akan mengikuti. Ini akan seru banget ya. Jadi saya perhatikan aja dari footage berikut ini, IB akan ulang biar sampean puas.
Nah, jadi piye Kang Mas? Piye sampean, menurut sampean? Kira-kira menggoda celengan nggak? Tapi kita hanya berharap semoga harga yang ditawarkan oleh Kawasaki Indonesia betul-betul pas, karena kita tahu ya, Ibu sudah membahas di sini, sama perhatikan di sini. Jadi ternyata di New Zealand, Kawasaki New Zealand sudah membuka atau open inden untuk Ninja ZX 25R. Mereka sudah membuka inden, artinya pemesanan sudah bisa dilakukan. Dan ini kontras dengan di tanah air, di mana untuk Kawasaki masih belum bisa menerima, atau mungkin mereka masih wait and see. Tapi di New Zealand mereka sudah menerima, dan yang paling surprise harganya adalah 15.000 US dollar. Ibu sudah bahas di blog ya, sampean kalau lihat di iwanbenaran.com biar sampean clear. Harga ini adalah harga New Zealand. Kalau Ibu konversi ke rupiah, 1 dolar New Zealand berkisar 9 ribuan. Jadi kalau 15.000 berarti ketika Ibu kalkulasi ya, makanya lihat dong di Iwan Benaran, cak mosok sampean video tok rek. iwanbenaran.com, follow juga Instagram Iwan Benaran ya kan. Jadi biar kita makin seru, bener nggak, makin semangat nih untuk bahas sesuatu apapun, biasanya nggak ketinggalan, bahkan semua bocoran produk akan bisa kesampaian. Oke, kembali ke Ninja. Jadi di New Zealand harganya 15.000 US New Zealand, kalau kita kalkulasi 146 jutaan. Jadi ini surprise banget. Pertama Ibu berpikir, apakah kan New Zealand ini harga motor tinggi ya, seperti di Jepang kan tinggi harganya. Untuk mesin 250 cc aja, sama tahu CBR 250 RR dijual di Jepang dengan harga 110 jutaan. 105 atau 110 jutaan. Itu harga Jepang kalau dirupiahkan. Sementara di New Zealand itu 146 jutaan. Makanya Ibu coba komparasi, dan inilah yang membuat Ibu langsung lemes, cak. Bayangin wae, setelah Ibu cek ternyata harganya tetap di atas dari Ninja 650. Ninja 650 di sana dijual 11.000 US dollar setelah diskon. Sementara untuk Ninja 400 dijual sekitar 8.000 US dollar. Sekitar itu ya. Jadi artinya harga Ninja 400 hanya 74 jutaan, dan Ninja 650 dijual oleh Kawasaki New Zealand di harga 120 jutaan. Sementara Ninja ZX 25R di angka 146 jutaan. Aduh, pinggir Kang Mas ya, kita sih hanya bisa berharap mukjizat. Semoga New Zealand tidak sama dengan tanah air. Sementara New Zealand ini kemungkinan besar akan menerima produknya pada bulan Desember 2020. Lah kalau kita sih lebih cepat. Jadi harapan IWB semoga Kawasaki Indonesia bisa memasang harga yang paling mantap, paling jos gandos. Ya, moga-moga aja lah akurasi dari terawangan kemarin, di mana untuk versi standar itu 95 jutaan dan versi yang full spec itu 115 jutaan. Ya semoga nggak jauh dari itu. Ya kita sih berharap demikian, Cak ya. Jadi mungkin itu aja Kang Bro, sudah isak sekarang. Nih jam 7 nih ya. Jadi semoga sampai mendapatkan gambaran motor ini Ninja ZX 25R yang ternyata sudah dites oleh Kawasaki di sirkuit Sentul. Dan semoga saja dengan video update dari Benaran sampai tahu perkembangan setiap momen, setiap jengkal dari Ninja ZX 25R. Ninja ZX 25R. Wah, ingat tenan Cak, ngomongin belibet ning bibir. Oke, wis ngono wae Cak. Iki wis sampai mimiren. Sampean jangan lupa ya, sekali lagi kalau sampean suka dengan video Benaran selalu tonton Cak. Jadi jangan lupa sampean like, share dan subscribe. Dan sekali lagi jangan lupa sampean sholat dengan waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gus Gandos.